Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Effendi, unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta, jabatan Guru Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Sebagai seorang pendidik, kita mengetahui bahwa setiap murid adalah unik. Setiap murid mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Setiap murid mempunyai bakat, minat, potensi yang berbeda, baik itu di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Dan juga setiap murid mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda dari aspek kesiapan belajar, minat belajar, ataupun profil belajar. Sebagai seorang guru tentu harus bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Situasi yang saya hadapi adalah yang pertama, sebagian besar siswa merasa tidak percaya diri untuk bisa menguasai mata pelajaran matematika. Jadi ada asumsi bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber belajar yang mendukung untuk siswa. Jadi siswa belajar sumbernya hanya buku paket pinjaman dari perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tes diagnostik yang mengukur kesiapan belajar anak, lebih dari 50% siswa masih mengalami kesulitan operasi dasar matematika, yaitu perkalian dan pembagian. Kemudian juga adanya perbedaan yang signifikan kesiapan belajar siswa. Ada memang siswa yang kesiapan belajarnya tinggi dan ada juga siswa yang kesiapan belajarnya masih rendah. Dengan kondisi tersebut, maka saya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensi untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing anak yang berbeda, utamanya yaitu kebutuhan belajar pada aspek kesiapan belajar anak yang berbeda. Tantangan yang saya hadapi adalah saya sebagai seorang guru harus bisa menyiapkan sumber belajar yang cukup yang bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Jadi yang saya lakukan membuat materi ajar yang berupa file PDF ini mulai dari materi yang sangat sederhana sampai dengan materi yang sangat kompleks. Harapannya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang memang berbeda. Nah, ini diperlukan konsisten. Kemudian yang kedua, selain membuat materi ajar, saya juga membuat video penjelasan materi ajar yang sudah saya buat. Harapannya adalah setelah anak mengikuti pembelajaran di kelas, maka video yang sudah saya upload di media sosial, di YouTube, itu bisa diulang kembali bagi setiap siswa ketika sudah berada di rumah. Melihat kondisi seperti ini, maka saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi saya menyiapkan sumber belajar dan materi ajar yang terdiri dari file PDF. Jadi materi ajar saya sesuaikan dengan tingkat perkembangan belajar anak. Kemudian materi ajar itu saya jelaskan melalui video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Harapannya bisa dipakai untuk belajar ketika anak-anak berada di rumah. Selain itu juga saya upload di blog, baik itu materi ajar maupun video pembelajaran agar lebih luas manfaatnya. Nah, kemudian pada praktek pembelajaran, jadi anak-anak terlihat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini
karena mereka bisa belajar sesuai dengan tingkat perkembangan soal dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Lah, hal ini bisa membuat Assalamualaikum warahmatullahi semakin wabarakatuh. termotivasi karena Pada mereka kesempatan belajar ini, sesuai saya dengan akan menyampaikan perkembangan belajar. materi statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetty Dwi Agustin, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 8 Surakarta. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Hasan Effendi yang merupakan guru matematika di SMP 8 Surakarta. Testimoni saya tentang beliau, Bapak Hasan, itu kalau mengajar matematika itu dengan metode yang inovatif, kemudian menarik, menyenangkan bagi para siswa, memakai media belajar yang beliau juga upload di YouTube-nya, kemudian juga di blog, sehingga para siswa tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga bisa mengakses dari mana saja. Di rumah juga bisa dengan menggunakan media internet itu. Demikian Bapak Hasan sangat menarik, kemudian kreatif, inovatif dalam pembelajarannya sehingga siswa senang belajar matematika dengan beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Nurdin, guru SMP Negeri 8 Surakarta. Di sini saya ingin memberikan testimoni terkait dengan rekan saya, Bapak Hasan Effendi, guru pengampu pelajaran matematika di kelas 9. Setahu saya, Bapak Hasan Effendi adalah seorang guru yang kreatif, inovatif dalam media pembelajarannya. Bapak Hasan Effendi sangat kreatif dalam membuat PPT, kemudian video-video pembelajaran, yang mana beliau banyak menguploadnya di YouTube atau media sosial lainnya. Dan hal ini sangat membuat anak-anak sangat tertarik dan sangat senang karena pelajaran matematika yang mungkin bagi kebanyakan orang adalah pelajaran yang mungkin kurang menarik, tapi Bapak Hasan Effendi bisa meramunya menjadi pelajaran yang variatif dan inovatif dan bisa menarik bagi para siswa. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Nurani dari kelas 9 dari SMP Negeri 8 Surakarta. Saya adalah murid dari Bapak Hasan Effendi. Saya akan memberikan testimoni tentang bahasa belajar di kelas 9. Yang pertama, bahasa belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik dan banyak motivasi yang dikasih oleh bahasa. Juga bahasa juga memberikan media ajar seperti PDF yang diunggah di blog dan juga video yang diunggah di YouTube. Jadi kita bisa mengakses kapan saja dan kapan saja. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga murid akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Kemudian saran saya bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain, jadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga penggunaan media ajar ini tentu akan membantu siswa dalam belajar sehingga siswa semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.